Halo, saya Titin Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik atau alternating current. Arus bolak-balik atau alternating current. Arus. Apa itu arus? Arus merupakan laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian tertentu, di mana arus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu arus searah atau direct current, dan yang kedua yaitu arus bolak-balik atau alternating current. Apa itu arus searah atau direct current? Yaitu arus listrik yang nilainya tidak berubah. Sedangkan listrik bolak-balik atau AC itu adalah arus maju dan mundur yang terjadi secara periodik. Nah, untuk listrik searah atau arus searah itu sumber arusnya itu berasal dari baterai, aki, elemen volta. Sedangkan untuk arus bolak-balik atau alternating current itu contoh sumber arusnya yaitu dari generator atau listrik PLN. Nah, pada sumber arus DC itu terdapat kutub positif dan juga kutub negatif. Sedangkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik yaitu digunakan yang pertama ampermeter dan yang kedua yaitu voltmeter. Di mana hasil dari ampermeter dan voltmeter ini itu akan menghasilkan yang namanya nilai efektif. Nilai kuat arus atau tegangan AC itu akan selalu berubah-ubah, di mana nilai maksimum itu nantinya dapat diukur menggunakan osiloskop. Nah, sampai di sini bisa teman-teman pahami ya, apa itu arus dan pembagian arusnya. Oke, selanjutnya yaitu arus dan tegangan AC. Arus dan tegangan AC itu nilainya selalu berubah-ubah. Nah, bisa digambarkan seperti grafik sinusoidal seperti berikut ini. Bisa teman-teman perhatikan, yang pertama yaitu grafik tegangan terhadap waktu, yang kedua yaitu grafik arus terhadap waktu. Nah, persamaan untuk tegangan AC itu V sama dengan Vmax sin kali omega T. Sedangkan untuk persamaan arus AC yaitu I sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, apa saja sih besaran-besarannya? Yang pertama yaitu V atau tegangan, di mana satuannya yaitu volt. Yang kedua yaitu I, sama dengan kuat arus listrik atau dengan satuan ampere. Yang ketiga yaitu Vmax. V maksimum itu tegangan maksimum, satuannya juga volt. Terus ada I maksimum atau kuat arus maksimum itu satuannya tetap ampere. Kemudian ada omega atau kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Dan yang terakhir yaitu ada T atau waktu dengan satuan second. Nah, untuk Vmax ini nilainya itu dapat dilihat berdasarkan titik gelombang tertinggi atau puncak yang ditunjukkan oleh gelombang. Misalnya puncak gelombang ini menunjukkan angka 10, itu artinya Vmax-nya itu 10. Atau misal puncak gelombang ini menunjukkan angka 4, itu artinya tegangan maksimumnya itu 4. Nah, sampai sini bisa teman-teman pahami kembali ya. Selanjutnya yaitu nilai efektif. Apa sih itu nilai efektif? Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, nilai efektif di mana kuat arus dan tegangan efektif itu adalah kuat arus dan tegangan yang diukur atau terukur oleh ampermeter dan voltmeter. Nah, untuk kuat arus efektif itu biasanya disingkat dengan IEF. Itu artinya arus efektif, di mana persamaannya yaitu IEF sama dengan IM atau arus maksimum dibagi dengan akar 2. Sedangkan untuk tegangan efektif itu biasa disingkat dengan VEF atau V efektif, di mana persamaannya yaitu VEF itu akan sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2.
Oke, yang selanjutnya yaitu rangkaian RLC, di mana rangkaian RLC ini terdiri dari tiga, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama yaitu rangkaian resistor atau R, atau biasanya disebut juga dengan rangkaian resistif, di mana gambarnya bisa teman-teman perhatikan seperti ini, bentuknya resistor ini seperti ini. Dan dilambangkan dengan R. Untuk beda potensialnya atau tegangannya itu nantinya VR. Di mana kalau untuk nilai V itu sama dengan V maksimum dikali dengan sin omega T. Nah, pada resistor ini akan berlaku hukum Ohm, di mana VR itu akan sama dengan I dikali R. V itu untuk tegangan dan I itu kuat arus, R itu hambatan. Untuk yang kedua yaitu rangkaian induktor atau dilambangkan dengan L atau biasa disebut juga dengan induktif. Di mana bentuk dari rangkaian induktor ini seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan seperti gelombang sinuloida di mana uh, beda beda potensial atau tegangannya itu disingkat dengan VL dan nilai V-nya itu akan sama dengan Vmax dikali dengan sin omega T. Nah, untuk hambatannya itu disebut dengan reaktansi induktor atau dilambangkan dengan XL. Rumus dari hambatan reaktansi ini yaitu XL akan sama dengan omega dikali L. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, untuk hukum Ohm-nya itu berlaku VL sama dengan I dikali dengan nilai XL yang sudah kita ketahui dari rumus ini. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor atau disebut juga dengan rangkaian kapasitif. Di mana gambarnya bisa teman-teman perhatikan seperti ini untuk bentuknya yaitu garis dua seperti ini. Dan itu nilai tegangannya itu biasanya disebut dengan VC atau V kapasitor. Untuk nilai V-nya itu tetap sama, V sama dengan Vmax dikali sin omega T. Nah, hambatannya pada kapasitor ini disebut dengan reaktansi kapasitor, biasanya dilambangkan dengan XC. Nah, nilai XC ini didapatkan dari 1 per omega dikali dengan C. Untuk hukum Ohm-nya berlaku yaitu Vc sama dengan I dikali dengan Xc. Nah, jadi bisa ya teman-teman membedakan mana yang rangkaian resistor, mana rangkaian induktor, dan mana rangkaian kapasitor. Dan ingat lagi persamaan-persamaan yang berlaku di ketiga rangkaian ini. Mungkin sampai sini teman-teman bisa pahami ya untuk rangkaian RLC ini. Nah, sekarang kita bahas bagaimana diagram antara tegangan dan juga arus. Nah, untuk rangkaian resistor murni atau resistif, itu grafiknya atau diagramnya seperti ini. Di mana V dan I itu sefase. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Mereka sefase, artinya V dan I itu mulainya bersamaan. Dan yang kedua yaitu rangkaian induktor atau induktif. Nah, grafiknya seperti ini, di mana V itu akan mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, ini kan V, ini I. Nah, itu V mendahului I sebesar 90 derajat. Bisa teman-teman perhatikan grafiknya. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor. Nah, kalau di rangkaian kapasitor ini kebalikan dari rangkaian induktor. Di mana kalau di rangkaian kapasitor ini I yang mendahului V sebesar 90 derajat. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini I dan sini V. Itu
I mendahului V itu sebesar 90 derajat. Nah, untuk diagram fasornya bisa teman-teman perhatikan seperti ini. Nah, ini artinya mereka sepase. Sedangkan untuk yang di induktor seperti ini, di mana V itu ini nilai V dan ini nilai I itu mendahului I itu sebesar 90 derajat. Sedangkan untuk di kapasitor itu di sini I dan di sini V, di mana I yang mendahului V sebesar 90 derajat. Bisa ya teman-teman membedakan antara diagram resistor, induktor, kapasitor, serta diagram fasornya. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas rangkaian RLC yang disusun secara seri. Kalau tadi kita masih membahas rangkaian RLC-nya saja, kalau sekarang kita bahas rangkaian RLC yang disusun secara seri. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini kan ada rangkaian R atau resistor. Nah, seperti ini kan tadi. Nah, kemudian ada rangkaian induktor yang dilambangkan dengan L. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian ada rangkaian kapasitor atau yang disimbolkan dengan C. Nah, untuk nilai tegangannya ada VR, ada VL, dan juga ada VC. Nah, sekarang diagramnya ya teman-teman. Nah, untuk diagramnya bisa perhatikan. Ini arusnya, yang kemudian itu ada R. R ini tadi kan untuk resistor. Nah, hambatan pada resistor ini, kemudian ada juga hambatan pada induktor atau induktif, di mana XL ini, kemudian ada hambatan kapasitor atau XC. Nah, untuk ketiga hambatan ini nanti akan ada hambatan penggantinya. Untuk hambatan pengganti itu disimbolkan dengan Z atau impedansi. Untuk diagram fasornya bisa teman-teman lihat. Di sini ada VR, kemudian ada VC, ada VL. Dan juga nanti ada hambatan, bukan hambatan ya, ada tegangan penggantinya atau V maksimumnya. Nah, untuk hambatan totalnya tadi kan itu disebut dengan impedansi atau Z ya, teman-teman. Nanti persamaannya untuk menentukan berapa nilai Z itu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. Nah, di mana R ini merupakan hambatan resistor, XL itu adalah hambatan induktif, dan XC itu merupakan hambatan kapasitornya. Kemudian akan berlaku hukum Ohm, di mana nilai Vmax itu akan sama dengan Imax dikali dengan Z. Jadi besarnya nilai V maksimum atau tegangan maksimum ini akan sama dengan I maksimum atau arus maksimum yang akan dikalikan dengan impedansi atau hambatan total. Nah, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian untuk daya disipasi atau daya yang diserap oleh rangkaian. Nah, persamaan yang digunakan yaitu P itu adalah daya, itu akan sama dengan VEF atau tegangan efektif dikali dengan arus efektif dikali dengan cos theta. Nah, berapa sih nilai cos theta itu? Nilai cos theta itu kan kalau cos itu samping per miring. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau cos theta berarti sampingnya. Sampingnya yaitu berapa? R. Sedangkan miringnya berapa? Z. Jadi nilai cos theta itu sama dengan R per Z. Nah, nanti ketika cos theta ini kita ganti nilainya menjadi R per Z, maka persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. P itu akan sama dengan VEF dikali dengan IEF dikali dengan R per Z. Nah, sampai sini teman-teman bisa pahami ya.
Lalu, apa saja sih yang menjadi sifat-sifat dari rangkaian RLC ini? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya teman-teman. Adapun sifat-sifat rangkaian seri RLC 1 atau A itu dimana jika XL itu lebih dari XC maka rangkaiannya itu akan bersifat induktif. Sedangkan yang kedua yaitu XL, jika XL itu kurang dari XC maka rangkaiannya itu akan bersifat kapasitif. Dan yang ketiga yaitu jika XL sama dengan XC maka rangkaiannya itu akan bersifat resistif. Jadi ada 3 sifatnya ya kawan-kawan. Nah, jika XL itu sama dengan XC, maka akan terjadi resonansi. Ingat ya teman-teman, jika XL-nya sama dengan XC, itu akan terjadi resonansi. Nah, penurunan rumusnya untuk resonansi itu XL sama dengan XC, di mana XL-nya tadi, rumus XL di awal kita sudah ketahui bahwa XL itu omega dikali dengan L, sedangkan untuk XC itu rumusnya 1 per omega dikali C. Nah, kalau kita kalikan di sini omega L dikali dengan omega C, maka akan dihasilkan omega kuadrat, sedangkan L itu akan dikalikan dengan C. Nah, dapatlah seperti ini, omega kuadrat sama dengan 1 per L dikali dengan C. Nah, kalau kita jabarkan lagi, bahwa omega itu kan rumusnya 2VF. Nah, kita jabarkan 2VF, sedangkan kuadratnya itu akan berubah menjadi akar, jadi 2VF sama dengan akar dari 1 per LC kuadrat per 1 per LC. Jadi untuk frekuensi resonansinya itu dapat kita ketahui atau persamaannya itu sama dengan F sama dengan F frekuensi sama dengan 1 per 2V akar dari LC. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk keterangannya, F itu pasti teman-teman sudah ketahui. F itu merupakan frekuensi di mana satuannya itu Hertz, dan L itu merupakan induktansi induktor di mana satuannya Henry, dan C itu adalah kapasitansi kapasitor di mana satuannya yaitu farad. Nah, untuk contoh soal dari rangkaian RLC ini seperti ini. Nah, di mana sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor R, sebuah induktor L, dan sebuah kapasitor C, dan sebuah sumber tegangan listrik arus bolak-balik. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu berapakah impedansi dari rangkaian? Kemudian yang kedua yaitu berapakah tegangan maksimum dan kuat arus maksimum rangkaian. Yang ketiga yaitu berapakah tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian. Dan yang terakhir yaitu berapakah daya yang diserap oleh rangkaian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita bahas yang pertama yaitu berapakah impedansi rangkaian. Untuk impedansi rangkaian kita sudah ketahui bahwa di sini pada soal bahwa V itu sama dengan 200 akar 2 sin 200T. Kemudian kita masukkan juga persamaan. Kita ingat lagi ya teman-teman, persamaan untuk V itu V sama dengan V max sin omega dikali dengan T. Artinya 200 akar 2 ini merupakan V maksimum. Nah, rumus untuk mencari XL, sebelumnya kita ketahui bahwa untuk mencari Z itu kan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC kuadrat. Artinya kita harus mencari nilai XL dan XC terlebih dahulu. Nah, karena untuk nilai R itu sudah diketahui, sedangkan untuk nilai XL-nya belum, karena di sini baru nilai L yang diketahui. Nah, untuk nilai XL itu sama dengan omega dikali L. Nah, omeganya bisa kita lihat di sini,
Ini kan sin 200T. Jadi sin omega T berarti di sini omeganya yaitu sebesar 200. Langsung kita masukkan nilainya ke persamaan, di mana XL itu sama dengan 200 dikali 3. Nah, pasti teman-teman bertanya, 3 ini dari mana? 3-nya yaitu dari soal. Soalnya kan diketahui bahwa L itu sama dengan 3 Henry. Jadi, untuk XL atau hambatan pengganti induktifnya yaitu 600 ohm. Langkah selanjutnya yaitu kita cari berapa nilai XC-nya atau hambatan kapasitornya. Di mana rumusnya seperti di awal tadi sudah kita ketahui bahwa XC itu sama dengan 1 per omega C. Nilai omega C kan sudah diketahui 200. Nah, untuk nilai C-nya yaitu 25 mikrofarad. Nah, mikro ini kita rubah dulu menjadi farad. Dari 25 mikrofarad menjadi 25 kali 10 pangkat min 6 farad. Karena 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, langsung aja kita masukkan ya teman-teman nilainya. 1 per omeganya yaitu 200, kemudian 25 dikali dengan 10 pangkat min 6. Maka akan dihasilkan 1 per 5 kali 10 pangkat min 3 atau XC-nya yaitu sebesar 200 ohm. Nah, untuk grafiknya bisa teman-teman perhatikan. Ini nilainya R yaitu 300, kemudian XL-nya atau hambatan induktifnya itu 600 ohm dan yang hambatan kapasitifnya yaitu 200 ohm. Nah, yang dicari yaitu berapakah nilai Z ini? Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, di mana rumusnya yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, nilai dari R itu kan 300 ohm, jadi 300 kuadrat, kemudian nilai XL-nya yaitu 600 ohm, jadi masukkan nilainya 600, kemudian 200 dikuadratkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu Z sama dengan akar dari 300 kuadrat. Kemudian 600 dikurang 200 itu 400. Nah, 400 kuadrat. Jadi, akan didapatkan hasilnya yaitu Z sama dengan 500 ohm. Nah, untuk yang kedua yaitu berapakah tegangan maksimum dan kuat arus maksimum untuk rangkaian. Kembali lagi ke slide pertama tadi kalau teman-teman masih bingung, di mana tadi bahwa Vmax itu akan sama dengan 200 akar 2 sesuai dengan persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Sedangkan untuk Imax-nya, nilai Imax itu sesuai dengan rumus atau persamaan di mana Imax itu sama dengan Vmax atau tegangan maksimum dibagi dengan Z, dibagi dengan berapa besar nilai impedansinya tadi. Nah, untuk nilai Vmax-nya yaitu 200 akar 2 dibagi dengan 500. Jadi hasilnya untuk I maksimum atau arus maksimumnya yaitu 0,4 akar 2 ampere. Sampai sini jelas ya teman-teman. Kemudian untuk C atau yang ketiga yaitu berapakah tegangan efektif dan kuat arus efektif pada rangkaian tadi. Nah, rumusnya untuk V efektif itu di mana V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. V maksimumnya berapa? 200 akar 2. Nah, kita masukkan nilainya. V efektif 200 akar 2 dibagi dengan akar 2. Jadi nilai V efektifnya kalau kita bagi berarti akar 2-nya hilang tinggal 200 volt. Kemudian untuk nilai I atau arus efektifnya, di mana rumusnya yaitu I efektif sama dengan V efektif dibagi dengan Z. V efektifnya berapa? 200. Z-nya berapa? 500 ohm. Jadi, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan nilainya yaitu 200 dibagi dengan 500. Jadi, I efektif atau arus efektifnya yaitu 0,4 ampere.
Sampai sini jelas ya teman-teman berapa nilai V efektif dan I efektif. Kemudian yang terakhir yang kita cari yaitu berapakah daya yang diserap oleh rangkaian. Nah, rumusnya sudah kita ketahui tadi di awal bahwa untuk daya itu V sama dengan V efektif dikali dengan I efektif dikali dengan cos psi. Kalau tadi cos theta, kalau di sini kita pakai cos psi. Tergantung dengan sudutnya juga. Nah, P itu sama dengan 200. Kita masukkan V efektifnya. V efektif yaitu 200 volt. Kemudian I efektifnya yaitu 0,4. Nanti nilai dari cos 53. 53 itu dapat dari sini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan yaitu 200 dikali 0,4 dikali dengan 4/5. Dapatlah hasilnya yaitu untuk daya yang diserap oleh rangkaian yaitu sebesar 64 watt. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan tentang rangkaian RLC dari saya. Saya akhiri sampai di sini.